Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Hari ini saya akan bahas tema firman Tuhan, yaitu temukan keindahanmu di tengah badai. Amin. Temukan keindahanmu di tengah badai. Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Kita sama-sama baca 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Temukan keindahanmu di tengah badai. Saudara, kalau kita bicara tentang badai, maka tentu yang ada di pemikiran kita, badai ini sesuatu yang, kalau mungkin kita definisikan, badai ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Badai itu selalu bicara tentang pengalaman-pengalaman yang semestinya kita nggak harus ada di situ. Badai, kalau kita bicara tentang badai, itu selalu bicara tentang perkara-perkara yang pasti itu menyakitkan, perkara-perkara yang sudah pasti itu sangat menguras energi kita. Maka tidak ada orang mungkin secara logika kita mau ada di badai. Maka kalau bicara tentang badai kerap kali bisa membuat kita takut, itu badai. Badai kerap kali buat kita cemas, itu badai. Badai kerap kali membuat kita tertekan, itu badai. Badai kerap kali membuat kita tidak berdaya, itu badai. Dan badai kerap kali membuat kita lari dari Tuhan. Tapi saudara, kalau kita bisa mempelajari dengan jelas, tahu nggak kita bahwa badai sebetulnya itu adalah saat yang paling tepat. Badai adalah saat yang paling tepat untuk kita bisa menjadi indah di hadapan Tuhan. Badai itu adalah merupakan momen yang paling penting, yang paling tepat sebetulnya untuk kita bisa bersinar bagi Tuhan. Saudara, saya membaca beberapa artikel tentang binatang yang kalau kita melihat ketika mereka ada di dalam posisi atau ada dalam situasi badai, mereka kelihatan indah dan hebat. Misal saja kita sebut unta. Saya baca unta itu didesain untuk bertahan hidup di cuaca yang paling ekstrim di daerah padang pasir. Bahkan saya melihat bahwa ternyata ketika badai menerpa, kelopak mata daripada unta yang transparan itu menjadikan unta itu bisa mengamati apa yang ada di sekitar ketika badai. Itu luar biasa ini unta. Jadi kalau badai datang ketika unta itu lagi ada dalam sebuah perjalanan, ya tentu, apalagi kalau ada pasir, tentu dia akan jalan. Ya siapa yang mau jalan pas ada debu di buka mata? Nggak mungkin. Tapi dia akan tutup mata. Tapi dia akan terus berjalan. Nah kenapa? Karena rupanya dia punya kelopak mata itu didesain secara transparan supaya ketika dia berjalan dalam kondisi badai, ketika ada badai, pada saat dia dalam perjalanan dan dia dipertemukan dengan badai, dia nggak akan stop di situ. Dia akan terus berjalan. Bahkan hidung nyamuk itu didesain memiliki paruh
Kenapa? Agar ketika badai datang, maka perjalanan unta itu gak akan terganggu. Ini unta. Bahkan dia bisa menampung air di punuknya sebanyak 40 kg. Dan itu memberikan daya tahan yang cukup banyak, cukup panjang untuk dia berjalan dalam satu cuaca dengan suhu 50 derajat Celcius. Sehingga meskipun dia ada di badai, unta ini bisa berjalan. Unta nggak berhenti, tapi dia akan terus menerobos di badai. Itu unta. Ada satu binatang lagi yang namanya lalat. Saya pelajari, lalat juga memiliki kepandaian. Meskipun dia kelihatan sederhana binatang ini, tapi ternyata ada hal yang unik yang kita belajar, yang kita bisa ambil dari si lalat ini. Lalat ini dia memiliki kepandaian untuk merubah arah secara cepat saat dia terbang. Ini lalat. Luar biasa. Dia bisa merubah arah dengan secepat mungkin ketika dia terbang. Maka oleh sebab itu sangat sulit bagi kita untuk menebak kemana si arah lalat ini terbang. Maka kelihatan ketika pukul kadang nggak kena. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk bermanuver. Itu lalat. Bahkan dia bisa melakukan manuver secara tiba-tiba ke segala penjuru dengan tanpa dia mengurangi kecepatan. Jadi kalau dia lagi terbang, kalau dia lihat ada semacam hal-hal yang menghalangi dia nggak merem dulu, stop dulu, baru dia terbang dulu dengan kecepatan yang sama, dengan maksimal. Dia terbang ketika ada hal-hal yang mungkin dia perlu dengan secepat kilat, dia langsung menghindar. Itu lalat. Jadi binatang itu kita lihat hal yang sederhana tetapi bisa menjadi indah ketika dia ada di badai. Nah, saudara, ada juga salah satu binatang. Jadi selain dari unta yang saya lihat, yang saya pelajari, ada juga salah satu binatang lain yang dia akan menjadi indah ketika dia menemukan badai. Apa itu? Raja Wali. Raja Wali juga adalah seekor binatang yang ketika dia menemukan badai, dia menjadi indah di dalam badai itu. Nah, saya pelajari salah satu keunggulan yang membedakan antara Raja Wali dengan jenis burung lain adalah saat badai atau angin kencang datang. Kenapa saya katakan ada perbedaan yang sangat jauh? Ya, tidak seperti burung yang lain. Kalau Raja Wali justru ketika dia menemukan badai, Raja Wali ini sudah siap. Ya, sekali lagi, Raja Wali ini ketika dia menemukan badai, dia sudah siap untuk mengembangkan sayapnya dan memperhatikan dengan pandangan visinya kapan badai itu datang. Makanya manakala badai itu tiba, sang Raja Wali ini nggak akan takut, sang Raja Wali ini nggak akan gemetar, dia nggak akan mundur, dia akan nggak dibuat kecut, dia nggak akan dibuat tawar hati, tapi Raja Wali ini dia akan menerjang badai ini. Sebab itu saat badai datang, Raja Wali ini akan menghadapinya. Dia akan menggunakan badai itu untuk melambungi. Itu Raja Wali. Sekali lagi, yang membedakan Raja Wali dengan burung-burung yang lain, dia siap menghadapi badai, dan justru dia menggunakan badai itu untuk satu kesempatan untuk dia membunuh tinggi. Saat badai datang, Raja Wali itu nggak mengepak-kepak sedikit. Kalau Anda perhatikan, coba cari aja di YouTube. Kalau badai sudah datang, sang Raja Wali itu nggak sibuk untuk mengempak-ngempakkan sayapnya, tetapi yang dilakukan oleh sang Raja Wali ini adalah dia akan mengembangkan sayapnya. Ya, gini. Jadi dia gini,
tapi dia mengembangkan sayapnya. Saat badai datang, sang Raja Wali ini akan menjadi indah karena sikapnya yang gak pernah takut atau mundur ketika badai itu datang. Luar biasa. Ya, kita kagum dengan binatang-binatang. Saudara, saya mau katakan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, katakan. Dan saya yakin, kita itu lebih bernilai daripada lalat, unta maupun raja wali. Kita lebih berharga, kita lebih dikasihi bila dibandingkan dengan apa yang binatang-binatang yang saya sudah contohkan tadi. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang adalah milik kepunyaan Tuhan, umat kepunyaannya, saya terlalu yakin, ya, kalau kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala potensi dan kelebihan kita masing-masing tentunya. Tentu dengan tujuan agar kita tetap menjadi indah manakala kita ada di tengah badai. Setuju kan? Sabar. Kalau kita melihat beberapa binatang yang saya contohkan tadi, ya. Kenapa mereka bisa menjadi indah ketika mereka ada di dunia? Karena sepertinya Tuhan itu udah memperlengkapi mereka. Bukan satu kebetulan seekor lalat yang mungkin kita lihat seekor binatang yang mungkin gak ada artinya apa-apa. Ya kalau kita ketemu kita pukul aja. Tapi ternyata dia punya kelebihan yang gak dimiliki oleh binatang lain. Unta apa lagi? Raja wali apa lagi gitu. Dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan manakala badai itu datang, dia bisa terbang melewati badai itu. Saudara, saya dan saudara itu melebihi seekor lalat, melebihi seekor unta, apalagi raja wali. Saya percaya ketika kita sudah dijadikan oleh Tuhan, saya terlalu yakin bahwa dalam kehidupanmu dan hidupku sudah diberikan Allah hal-hal yang mungkin kita tak sadar, sebuah potensi, sebuah kelebihan yang saya yakin bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu bertujuan supaya ketika pada waktunya Allah izinkan untuk kita diperhadapkan dengan badai, maka saya mau katakan Anda bisa menjadi indah ketika Anda ada di badai itu. Amin. Camkan ini dengan baik. Tuhan merancang kita bukan untuk menjadi orang yang dikalahkan oleh badai, tapi sebaliknya Dia menjadikan kita untuk menjadi pemenang ketika kita ada di badai itu. Ketika badai datang, Tuhan merancang kita bukan untuk dipermalukan oleh badai itu, tetapi sebaliknya melewati badai itu kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa kita punya kelebihan, kita punya potensi, kita punya sesuatu yang Tuhan taruh, sehingga melewati badai itu kita tetap kuat berdiri dan memberitakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar kita tetap menjadi indah di hadapan Tuhan saat kita ada di badai? Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi indah ketika kita ada di badai? Saudara, kita belajar dari Raja Wali. Ya, kita belajar dari Raja Wali. Saya katakan bahwa Raja Wali itu satu binatang yang unik. Ya. Tadi saya katakan bahwa Raja Wali itu memiliki perbedaan yang sangat jauh jika kita membandingkan dengan burung-burung yang lain. Gitu. Ya. Dan perbedaannya itu adalah sang Raja Wali saat dia menghadapi badai, Raja Wali itu lebih kepada menunggu dan bukan berlari, apalagi menghindari badai itu, apalagi meninggalkan badai tersebut. Sekali lagi, perbedaan yang luar biasa yang ada di kehidupan Raja Wali ketika badai ini datang. Sang Raja Wali itu lebih kepada menunggu. Dia nggak lari, dia nggak meninggalkan, dia nggak masa bodoh, dia nggak kaku, tapi dia menunggu. Ini
luar biasa. Saudara, berapa banyak di antara kita yang hadir hari ini saat badai kehidupan datang, kita lebih banyak untuk mencoba dengan kekuatan kita berlari dari badai itu. Atau mungkin ada di antara kita ketika badai ini datang, kita berusaha untuk menghindar dari badai ini. Dan apa yang terjadi? Kita bukannya menghindar dari apa yang terjadi, badai yang sementara menerpa dalam kehidupan kita. Justru yang terjadi, kita semakin terjepit, kita semakin tidak berdaya, kita semakin tertekan, bahkan ada yang stres, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena kita tidak punya mental seperti Raja Wali gitu. Kita lebih cenderung untuk menghindar, kita lebih cenderung untuk lari, kita lebih cenderung untuk meninggalkan. Bahkan ada yang pasrah, ya udah, kita memang udah seperti ini, mau diapakan lagi gitu. Ya memang udah nasib saya begini, saya nggak sama dengan yang lain, ya memang udah saya seperti ini, mau diapakan lagi. Saudara, Alkitab katakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Roma pasal 8 ayat 37, dia bilang begini, tetapi dalam semuanya itu, garis bawah, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam semuanya itu, dalam semuanya itu, ya, apa? Penyakit, ya, masalah, termasuk badai. Dalam semuanya itu, Alkitab katakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Artinya apa? Kita punya potensi yang besar. Ketika badai datang, kita nggak harusnya dikalahkan oleh badai itu. Seharusnya ketika ada badai itu datang, kita nggak jadi pengecut, kita nggak jadi orang yang menghindar, tapi badai adalah kesempatan untuk Tuhan melihat kita bisa menjadi indah. Amin. Kita belajar dari Raja Wali. Apa rahasia sang Raja Wali sehingga dia bisa menjadi indah di tengah badai? Hal yang pertama itu adalah fokusnya Raja Wali. Kenapa Raja Wali bisa menjadi indah ketika dia ada di badai? Yang pertama yang saya pelajari dari Raja Wali itu adalah fokus. Saudara, Raja Wali adalah burung yang secara umum, sekali lagi, Raja Wali adalah burung yang secara umum diketahui memiliki penglihatan yang sangat baik dibandingkan dengan manusia. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh kemampuan untuk melihat objek atau yang dinamakan fotoreseptor di retina mata Raja Wali. Artinya gini, dia mampu untuk fokus lebih dari 1 juta per milimeter persegi. Sedangkan manusia, dia mampu fokus hanya 200.000 saja. Nah, saudara, coba Anda bayangkan. Artinya apa? Saya bisa mengambil kesimpulan, sang Raja Wali memiliki 5 kali lebih tajam penglihatannya dibandingkan manusia. 1 juta banding 200.000, 5 kali lebih tajam. Artinya pandangan Raja Wali itu bisa sampai 340 derajat, sedangkan manusia 150. Makanya Raja Wali ini tergolong binatang yang paling handal dalam hal berburu. Ini Raja Wali paling hebat, ya. Dan badai apapun nggak mampu menghalangi pandangan atau fokus daripada Raja Wali untuk dia berburu. Ini hebatnya Raja Wali. Ya. Nah, saudara, apa yang kita dapat dari kehidupan Raja Wali? Artinya begini, ketika kita fokus dengan apa yang kita percayai, ketika kita fokus dengan apa yang kita imani, saya mau bilang, apapun
badai kehidupan yang kita hadapi, kita bisa menjadi indah saat-saat kita ada di tengah badai. Kalau kita banyak menemukan di luar sana ada begitu banyak orang Kristen yang dikalahkan, ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami masalah sulit dalam hal iman. Banyak orang Kristen yang mungkin gak berdaya ketika diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, yang memang Tuhan izinkan kita ada di sana. Apa salahnya di sini? Saya katakan salahnya itu gak ada di Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang kehebatannya itu gak pernah berubah, penyertaannya gak bisa disaksikan. Tapi apa yang menyebabkan sehingga engkau dikalahkan dengan badai? Karena Anda gak fokus kepada apa yang kau percaya. Saya memastikan sekarang sudah, kalau Anda fokus kepada Tuhan, percaya, Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan badai seganas apapun, Anda akan kelihatan indah di sana. Amin. Konon, kalau saya pelajari, penglihatan Raja Wali itu tidak bisa dihalangi oleh apapun saat dia lagi fokus mencari mangsa. Kalau sudah lapar dia lagi cari mangsanya, dia lagi terbang, dia lihat, dia naik, terbang tinggi, dan dengan mata yang sangat tajam, yang Tuhan taruh bagi di dalam kehidupan Raja Wali, dia mulai melihat mangsanya. Dan kalau dia udah lihat mangsanya, itu dia fokus ke situ, nggak akan pernah diubah. Angin manapun menerpa kehidupan Raja Wali itu nggak akan merubah konsentrasinya. Dia fokus dengan buruannya. Ada burung-burung lain mungkin yang boleh dibilang tergolong kecil yang bisa punya potensi untuk dia makan. Enggak, dia nggak dipengaruhi. Dia lihat, dia fokus dengan apa yang dia kejar. Ada bunyi kemudian, gitu. Apalagi ada banyak hal-hal yang bisa membuat si sang Raja Wali itu teralihkan perhatiannya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ketika dia sudah fokus dengan apa yang dia inginkan, itu dia akan kejar sampai di dalam. Badai sekalipun gak akan mempengaruhi Raja Wali. Keriuhan sekalipun gak akan mempengaruhi sang Raja Wali. Masalah apa lagi? Saudara, fokus dengan apa yang kita percayai. Sekali lagi, fokus dengan apa yang kita percayai, dan badai akan menjadikan kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Kadang kita kalah. Kenapa? Karena kadang saudara ketika persoalan datang, ya, tadi kita banyak mendengar bersaksi. Tapi sekali lagi intinya kesimpulan, mereka bisa tetap bertahan. Mereka bisa fight dengan iman mereka. Itu disebabkan kenapa? Karena mereka fokus kepada Tuhan. Mereka bisa bertahan, selalu bicara tentang Tuhan. Mereka bisa mampu, selalu bicara tentang Tuhan. Artinya apa? Saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk fokus. Saya yakin ketika Anda fokus dengan Tuhan, saudara, badai gak bisa dihindari. Apalagi dengan persoalan yang terjadi di pandemi hari-hari ini yang terjadi, ya, virus yang merajalela di mana-mana, kita nggak bisa menghindar. Nggak mungkin dong kita harus stay di rumah terus dong, nggak mungkin. Ya. Tetapi, saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Fokus kepada Tuhan. Ketika engkau sudah mulai dikalahkan, ketika engkau sudah mulai lemah, ketika engkau sudah mulai kehilangan ketidakberdayaan, kau udah mulai rapuh dalam hal kepercayaan kepada Tuhan. Kau udah mengadu, mendingan saya tinggalkan Tuhan. Aduh, mending saya udah jauhkan diri dari persekutuan. Saudara, ketika kau udah mulai menjauhkan diri dari persekutuan, berarti kau udah fokus dengan Tuhan. Camkan ini dengan baik. Dan ketika kau udah fokus dengan Tuhan, ini adalah awal untuk Anda menuju kepada kekalahan. Tapi kalau Anda hari ini tetap stay, berdiri, diam, tenang, fokus kepada apa yang kau imani, apa yang kau percaya, saya percaya. Badai sehebat apapun yang Tuhan izinkan untuk Anda ada di sana, saya mau katakan sekali lagi, Anda akan tetap menjadi indah di badai ini. Amin. Fokus ini yang pertama. Yang kedua,
diperbaharui. Sang Raja Wali, dia tetap hebat. Kenapa? Karena dia terus diperbaharui. Saya membaca sesuatu yang menarik dari Raja Wali. Raja Wali, dia berusia panjang. Ini Raja Wali. Karena dia mampu hidup 70 tahun. Hebat kan? Ya. Raja Wali ini dia mampu hidup sampai 70 tahun. Tapi ingat, pencapaian ini enggak segampang seperti apa yang kita kira. Ada proses untuk mencapai umur itu. Ternyata sang Raja Wali itu dia harus membuat keputusan besar di usianya yang ke-40. Ya kan? Raja Wali bisa sampai ke 70 tahun. Tapi untuk pencapaian itu enggak seperti apa yang kau pikir. Kenapa? Karena ternyata sang Raja Wali dia harus mengambil satu keputusan besar. Dan itu ketika dia ada di usia yang ke-40. Ada apa? Ternyata di usia yang ke-40 tahun, apa yang terjadi dengan sang Raja Wali? Kondisi bulu-bulunya itu lebah, mulai bertumbuh dengan lebah. Ini yang terjadi. Jadi di usianya yang sudah mulai 40, bulu-bulu dari Raja Wali itu akan kelihatan lebah. Yang kedua, paruhnya, ya, paruhnya pun akan mengalami yang namanya keropos, rapuh dan retak. Itu Raja Wali. Itu di usia yang 40. Dan ini dampaknya akan menyebabkan ia atau sang Raja Wali akan sulit untuk melakukan pergerakan. Ternyata kalau bulu dari Raja Wali itu sudah lebat, dia akan sulit terbang, apalagi untuk melakukan pergerakan. Itu yang menjadi kendala. Bukan hanya itu, paruhnya itu akan keropos, mulai retak. Nah, kebayang kan? Dalam kondisi itu lalu si sang Raja Wali tetap berburu dan makan. Kebayang kan? Kalau dia tetap memaksakan diri untuk mempertahankan hidup, apalagi saudara, Raja Wali bukan hanya seenak seperti apa kita lihat ketika dia terbang, dia juga punya musuh di sana. Kebayang tak ketika dia tetap mempertahankan kondisi itu dalam kondisi rapuh? Ya, nanti kita akan lihat paruh dari Raja Wali itu merupakan senjata yang paling ampuh selain dari cakar. Karena paruh itu bicara tentang kekuatan Raja Wali. Ketika dia diperhadapkan dengan mangsa, lawan, apalagi kalau dia lagi mengejar buruan paruhnya. Tapi kebayangkan, lalu paruhnya itu sudah mulai keropos. Dan sang Raja Wali itu tetap mempertahankan dalam kondisi ini bisa membawa satu malapetaka dalam kehidupan si Raja Wali. Nah, apa yang terjadi di situasi ini? Raja Wali dia hanya punya dua opsi, dua pilihan. Pilihan pertama, dia menunggu kematian akibat kondisi fisiknya yang sudah rapuh tadi. Itu kondisi yang pertama. Atau dia harus menjalani yang namanya proses. Proses ini disebut proses peremajaan fisik. Jadi ada dua, di umurnya yang ke-40, ya, di saat-saat dia mengalami rapuh, Raja Wali punya dua pilihan. Pertama, dia tunggu mati, karena memang tak ada lagi. Kebayang gak saya kadang-kadang dengan kondisi begitu dia paksa berburu? Atau dia harus masuk dalam proses peremajaan fisik. Dan ini sangat menyakitkan proses kedua. Saudara, kita lihat badai, perhatikan, badai kerap kali menjadi ajang peperangan pikiran kita. Ya. Badai kerap kali menjadi arena keakuan kita untuk menentukan sikap apakah kita adalah pemenang atau kita adalah pecundang. Saudara tuh tidak heran pada fase ini banyak di antara kita itu dikalahkan
pada fase ini, ya, seperti Raja Wali, dia harus menentukan pilihan. Nah, saya katakan kalau Anda ada di fase-fase seperti ini, apa yang Anda akan buat? Apalagi ketika Anda diperhadapkan dengan badai. Nah, banyak orang Kristen dikalahkan ketika ada dalam fase-fase ini. Banyak mereka yang gagal untuk menyatakan sikap ke area yang mana kita harusnya menjadi seorang pemenang. Banyak kita menemukan orang-orang Kristen yang menyerah, gagal, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka terlalu memaksakan diri dalam kondisi yang rapuh, gitu. Sudah tahu nggak ada kekuatan, maksakan diri. Sudah tahu nggak pernah beribadah, tapi so beriman, gitu. Sudah tahu, sudah kepercayaannya kepada Tuhan udah nggak benar, tapi sok jadi orang Kristen yang hebat, gitu. Sudah tahu pengiringannya bagi-bagi pada, tapi sok ingin jadi berkat, gitu. Jangan jadi orang Kristen yang sombong. Ya. Segala sesuatu ketika kita ingin tampil butuh yang namanya persiapan. Nggak sembarang untuk jadi WL, untuk jadi musik, singers dan tambor, butuh persiapan. Nggak harus tampil segera tampil. Ya. Multimedia kelihatan sederhana, tapi butuh juga persiapan. Coba Anda sebutkan pekerjaan yang sederhana yang nggak ada persiapannya. Semua butuh yang namanya persiapan. Celakanya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah di luar Tuhan, tapi sombong rohani. Celakanya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya udah gak benar dalam hal prinsip pengandalan kepada Tuhan, tapi so jago dalam hal. Gak heran kalau dia dikalahkan, gitu. Ketika diperhadapkan dengan satu situasi, akhirnya dia gagal, gitu. Nggak heran ketika dia mulai berbaur dengan orang-orang dunia yang tak kenal Tuhan, akhirnya dia bukan mentransfer berkat dari Tuhan, justru dia tercemar dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara ingat, ada saat-saatnya di mana Anda akan mengalami yang namanya proses. Ada saatnya di mana mungkin kita ada dalam keraguan. Makanya perlu yang namanya keberanian untuk menyelidiki Anda benar atau salah melihat Tuhan. Masalahnya ada begitu banyak orang Kristen, keakuannya itu terlalu menonjol. Udah salah, tapi masih kekeh lagi mempertahankan kesalahannya di hadapan Tuhan. Kira sudah ada dalam sulit, baru cari Tuhan. Tuhan, apa Tuhan gak peduli dengan saya? Tuhan, lo gak care dengan saya. Tuhan, gimana Tuhan? Lo jangan teriak Tuhan melulu. Lihat diri Anda. Emang lo udah berapa lama, seberapa jauh Anda mengandalkan Tuhan? Ada masalah panggil Tuhan. Giliran Anda ada dalam zona aman, lupa Tuhan. Saudara, Raja Wali ketika dia diperhadapkan dengan pilihan antara menunggu kematian akibat kondisi fisiknya yang menua, atau menjalani proses peremajaan dirinya yang menyakitkan, luar biasanya sang Raja Wali dia memilih kesempatan hidup kedua. Yang dia pilih adalah proses peremajaan fisik. Dia nggak pilih masa bodoh, dia nggak pilih adalah ayo, apalagi modal spekulasi. Nggak ada spekulasi dalam hidup ini. Ya, nggak ada spekulasi. Kalau lu benar-benar adalah Tuhan, Anda pasti sukses. Enggak, siap-siap aja akan Anda dikalahkan di persoalan yang ada. Hidup ini cuma ada dua opsi, andalkan, tidak, kalah atau menang. Enggak ada di antara. Raja Wali dia memilih kesempatan kedua. Artinya apa? Dia masuk dalam proses. Kenapa? Karena Raja Wali sadar ketika dia tetap bertahan untuk tidak ada dalam proses pembaharuan,
maka hidupnya juga akan sia-sia. Raja Wali berpikir, udahlah masuk aja. Bertahan pun di bertahan pun di masa tua nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dah masuk aja. Saudara, kekalahan kita saat ibadah sekali lagi itu disebabkan karena kita lebih memilih pasrah dengan kehidupan daripada masuk dalam prosesnya Tuhan. Kekalahan kita ketika kita ada di badan itu juga disebabkan kenapa? Karena kita lebih memilih hidup dengan gaya hidup yang lama daripada gaya hidup di dalam Kristus. Kekalahan ketika kita ada di badai itu juga disebabkan karena memang kita nggak suka yang namanya proses. Kita lebih suka yang namanya instan. Ya, makan lapar, mie, buka, makan. Tapi kalau namanya pas bawang, kan mau apa lagi laku, lama banget. Ambil yang simpel. Simpelnya apa? Ambil panas, taruh di mangkok, masukkan mie, lalu dikumpul, udah jadi makan. Kita suka yang instan. Makanya kalau bicara tentang proses, ya udah kita nggak suka. Gitu. Mau cepat lebih kaya, gitu. Nggak mau dari proses. Gitu. Mau cepat dapat duitnya. Gitu. Kalau bicara duit, oh itu mata kita terbelalak. Gitu. Tapi nggak suka di proses. Gitu. Akhirnya apa? Kita halal segala cara. Tapi yang namanya, Saudara, saya mau bilang, saya adalah kembali saudara. Ketika kita hidup dan hidup kita nggak diperbaharui dari kehidupan kita yang lama kepada satu kehidupan yang Tuhan kehendaki, maka yang terjadi itu adalah kekalahan dan bukan keindahan saat Anda ada di badai. Sekali lagi saya mau katakan, ketika hidupmu nggak dibaharui dari kehidupanmu yang lama kepada satu kehidupan yang memang Tuhan mau, maka yang terjadi adalah kekalahan dan bukan keindahan ketika kau ada. Tunggu saja badai, kita lihat nanti. Silakan, Anda mau senang-senang dengan pilihanmu. Silakan, kita tunggu saja. Yang menentukan itu badai. Hidupmu nggak akan senyaman seperti kau pikir. Tapi saya mau katakan, hidupmu ketika dibaharui, kita bukan melari dari badai, tapi justru kita tunggu badai. Datang saja badai. Seperti Raja Wali, sikapnya, sifatnya fight. Badai bukan sebuah ketakutan. Badai bukan sesuatu yang menakutkan, tapi badai atau kesempatan saya akan menjadi indah. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kita lihat kembali lagi kepada Raja Wali. Saya katakan tadi apa? Dia memilih opsi yang kedua. Dia siap untuk masuk dalam proses peremajaan fisik. Kenapa? Karena Raja Wali tahu ya, bahwa proses ini setelah dia melalui proses ini yang terjadi sang Raja Wali. Kalau Raja Wali itu bisa melalui proses kedua, yang terjadi adalah Raja Wali akan kembali kuat saat dia muda. Kalau Raja Wali melewati proses ini, Raja Wali ini akan menjadi kuat. Bahkan dia akan mampu mengalami kehidupan 30 tahun lagi. Saudara, kalau hidupmu senantiasa dibaharui terus-menerus, tentunya Anda harus diperbarui dengan firman. Amin. Maka yang terjadi, sekali lagi, kita akan menjadi indah di badai. Berapa banyak kali saya mendengar orang ketika orang Kristen, ketika ada badai, orang tak bilang, luar biasa ya Tuhan Yesus dia ini. Pernah enggak? Ketika engkau Tuhan izinkan ada di badai, pernah enggak orang ngomong, wih luar biasa memang imannya. Luar biasa. Kita, saudara, badai itu sengaja memang Tuhan peruntukkan kepada kita terkesan. Karena supaya badai itu kita bisa memperlihatkan kehebatan Tuhan, kita kuat karena Tuhan. Sehingga orang bisa bangga. Bangga bukan karena melihat saudara, tapi bangga karena iman saudara. Dan berharap lewat badai yang kau hadapi, kau menang di badai, orang akan kagum dengan Tuhan Anda, membuat orang kagum dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau yang terjadi begini,
Aduh, kasihan. Kristen, katanya Kristen. Joyko, Sinju, percaya Yesus. Joyko, kenapa? Saudara, kapan orang bisa bicara tentang Yesus, tentang hidup Allah? Ketika engkau bisa melewati badai. Tapi kalau hari-hari ini engkau nggak bisa menularkan iman Anda kepada orang lain, apa gunanya gitu? Alkitab bilang, apa gunanya engkau memperoleh seisi dunia tapi hidupmu binasa? Apa guna? Mungkin saya ngomong terlalu keras gitu, tapi semua ini demi saudara. Amin. Mau jadi indah di badai? Atau Anda mau dipermalukan di badai? Saya nggak mau kalau Anda lagi dalam kondisi dalam badai, lalu orang menertawakan Anda. Dalam badai orang menertawakan iman Anda, kasihan dia tuh kasihan aduh kemana-mana, aduh kasihan. Saya nggak mau gitu. Orang ngomong di mana Tuhanmu gitu kan? Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kita bicara Tuhan, kita bicara Allah, kita bicara tentang apa yang Dia buat. Saudara, mau jadi hebat di badai, izinkan hidupmu untuk diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan. Tapi kalau lu udah nggak setia dengan Tuhan, lu nggak ada fokus. Makanya saya katakan fokus menjadi yang pertama. Raja Wali bisa melewati badai karena dia fokus. Saya selalu bicara tentang fokus, ini yang menjadi tujuan hidup. Kalau lu gak ada fokus, apa yang datang lu tinggalin Tuhan gitu. Di mana imanmu? Kayaknya saya bersyukur ya. Kalau WL bisa buat pujian begini, ini ditantang saya juga untuk mencari firman Tuhan. Itu kalau saya rancang. Kalau saya rancang udah dari sini udah keluar judulnya. Tapi memang ada sesuatu yang Tuhan mau supaya melewati firman Tuhan hari ini Anda semakin kuat. Karena saya mau katakan bahwa apa yang kau akan hadapi ke depan, jangan salah saudara. Tantangan yang akan terjadi ke depan itu bukan semakin menurun tensi. Anda ibarat kalau lagi main game, Anda lagi ada di next level, naik level lagi. Sudah level 1 tantangannya biasa, level 2 makin jadi, level 3 makin lebih jadi, level 4. Jadi setiap peningkatan level itu tantangan gak menurun, tetapi semakin kuat. Kalau lo nggak fokus, lo nggak diperbaharui, mati sudah. Masih ada kesempatan. Kalau Anda hari ini mendengar, masih ada kesempatan. Oleh Tuhan masih mengasihi saudara. Amin. Amin. Diperbaharui. Haleluya. Kita diperbaharui dan kita akan menjadi indah. Haleluya. Amin. Nah saudara, saya bahas proses, saya depan. Ternyata untuk masuk dalam proses peremajaan fisik, saudara, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Proses gak segampang seperti yang kau pikir. Nanti kau lihat, proses yang dialami oleh Raja Wali itu sangat menakutkan. Tapi ini dia harus lakukan demi untuk mendapatkan kekuatan baru selama 30 tahun. Harus dia lakukan. Ya, maka kita lihat apa yang dipersiapkan oleh sang Raja Wali sehingga dia tetap fokus dan siap masuk dalam proses. Nah saudara, saya katakan tadi bahwa proses ini untuk seekor Raja Wali itu sangat-sangat menyakitkan. Ya. Makanya kalau sang Raja Wali tidak mempersiapkan diri secara maksimal, saya yakin Raja Wali bisa mundur dari proses. Saudara lihat, ya. Demikian juga kita. Kalau kita nggak mempersiapkan sematang-matangnya hidup kita untuk masuk dalam proses ini, saya yakin Anda akan gagal. Meskipun saya siap, siapa sih yang mau diberkati? Tapi
giliran proses mundur. Kenapa? Karena Anda belum siap gitu. Nah, Raja Wali dia butuh kesiapan. Nah, kita lihat apa proses peremajaan, proses apa yang dialami oleh Raja Wali ketika dia menuju kepada peremajaan fisik. Nah, saudara, tahu nggak? Pada waktu sang Raja Wali masuk dalam proses kedua, dia siap untuk dibaharui. Tahu nggak? Proses itu berjalan ternyata nggak 1 hari. Dia nggak berjalan 2 hari. Proses peremajaan fisik itu akan berlangsung selama 6 bulan. Jadi ketika Raja Wali ini memilih, oke, saya siap dibaharui. Anda tahu, itu akan berjalan selama 6 bulan. Nah, apa yang dia lakukan? Yang pertama, untuk masuk kepada proses peremajaan fisik yang dilakukan oleh Raja Wali adalah yang pertama, dia harus terbang ke puncak gunung. Jadi menuju kepada proses Raja Wali ini, dia harus terbang ke puncak gunung. Tujuannya apa? Supaya dia bisa membuat terbang, dia bisa membuat sarang di teling. Kenapa dia harus terbang ke puncak gunung? Tujuannya adalah supaya dia nggak terancam dengan predator, binatang-binatang buas yang ada. Dia harus terbang. Kalau dia dalam proses ini ada di bawah, bisa mati dia. Ya, mungkin dia masih bisa mati yang gini. Mungkin dia bisa, makanan enak nih, ya kan? Karena saudara, parunya yang lemah nggak bisa makan. Tapi kebanyakan dia paksa makan. Gagal dia. Kenapa dia harus naik ke gunung? Supaya dia dijauhkan dari yang namanya predator atau mungkin keinginan dia untuk kembali lagi ke masa lalunya. Dia harus lari, menyendiri dan buat sarang. Saudara, ini bicara tentang pemisahan. Ya, artinya apa? Kita benar-benar harus menjadi berbeda dengan dunia. Kalau Anda mau masuk dalam proses Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Jadikan dirimu dulu berbeda dengan dunia. Orang yang mau masuk ke prosesnya Tuhan, tapi Anda masih sama dengan dunia, nggak bisa. Gitu. Anda harus berbeda. Sang Raja Wali ini harus ambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang bagi dia anggap ini aman. Enggak, dia harus tinggal, lari, buat sarang di puncak. Dia harus tinggalkan segala hal-hal yang ada di bawah. Menjadi indah dalam proses Tuhan, Anda harus ambil sikap, harus berbeda dengan dunia ini. Gimana Anda harus berbeda? Kebanyakan kita justru jadi berusaha untuk jadi sama. Gitu. Coba sekali, sudah nggak kau berbeda? Kalau lu nggak berbeda, gimana Anda bisa menangkan orang-orang di sekitar Anda? Gitu. Kalau lu nggak berbeda, gimana orang bisa bilang, wih Tuhanmu hebat dan luar biasa? Kalau lu nggak berbeda, gimana orang bilang, aduh memang luar biasa? Om Niki, kapan aku cikui sama-sama dengan Om Niki? Aku rasa ada sesuatu yang saya lihat yang ada dalam Om Niki ini yang menarik, yang harus saya jaga. Kapan orang bicara begitu kalau lu nggak berbeda? Gitu. Kegiatanmu, aktivitasmu sama, orang bisa lihat apa di kegiatan seperti itu, gitu. Tapi manakala engkau jadi berbeda, karena engkau seperti Raja Wali memisahkan diri dari dunia, saya yakin nggak perlu bicara, kau nggak perlu jadi pengkhotbah yang hebat, nggak perlu jadi WL yang luar biasa, energi pemain nggak perlu. Orang bilang kamu adalah surat-surat hidup yang dibaca oleh dunia. Sikapmu, pergaulan orang bisa lihat bahwa di dalam dirimu ada Tuhan. Harus berbeda, amin. Harus berbeda. Waktunya Tuhan kasih ke Tuhan. Minta Tuhan kembali ke Tuhan. Harus berbeda. Lu nggak bisa dilihat orang ada Tuhan kalau lu punya sikap Allah, saudara. Ya. Kenapa Raja Wali jadi kuat? Karena dia berbeda. Dia nggak bisa dibilang ayam. Dia Raja Wali karena dia berbeda. Amin. Bukan hanya itu. Selain dia harus terbang, yang kedua, Raja Wali ini harus mematukkan paruhnya pada batu. Sang Raja Wali
proses peremajaan. Yang kedua, dia harus mematokkan paruhnya pada batu. Dengan tujuan apa? Agar paruhnya yang tua itu patah dari mulut. Kalau Anda jadi ayam, mau nggak Anda ke batu baru Anda punya bunyi? Raja Wali mau nggak mau, kalau dalam proses ini paruhnya itu dia harus patokkan ke batu. Dia bukan makan batu loh, tapi dia patahkan paruhnya. Dan itu dilakukan oleh Allah. Belum patah. Belum patah. Patah. Udah. Jadi lagi. Kemudian Anda kebayang nggak kalau dia punya dia lepas? Apa yang terjadi? Dia bukan dari awal dia lagi gitu. Ya? Saudara, selain cakar, senjata hebat lain dari Raja Wali itu adalah panah. Panah itu kekuatan palu itu dia bisa mengoyakkan daging, dia bisa menghantam musuhnya, dan itu sangat ditakut. Paruh Raja Wali ini sangat kuat, sehingga burung-burung manapun itu ditakuti. Mereka segan dengan yang namanya Raja Wali. Tapi kebayang gak kalau paruhnya udah patah? Apa kekuatan dari Raja Wali? Saudara, Raja Wali, saya katakan tadi dalam umur 40, paruhnya itu udah retak. Karena sering dia udah ada tanda-tanda. Jadi nggak ada cara lain. Udah rapuh, dia harus patahkan untuk menghasilkan paruh yang baru. Nah saudara, enak nggak kalau lagi dipatokkan ada ini? Enak. Ini menyakitkan. Mungkin pertama dia pasti sedih gitu. Sedihnya nggak ada. Nggak ada. Coba saya temukan ada orang lagi betul-betul. Ini apa? DDJ apa? DDJ apa? Berjalan. Gitulah pokoknya. Banyak orang lagi gitu. Nggak ada. Orang lagi matok-matok diketahui. Nggak ada. Coba ada ayam. Lalu ada patokkan dia punya mulut di batu. Dan dia ada nggak sih ayam itu? Itu bebek ya. Pokoknya gitu lah. Nggak ada yang suka mulutnya dipatok ke batu. Nggak ada gitu. Dipatok pasti sedih. Belum, kita aja. Hidung aja kehantam, langsung keluar air mata. Saya masih ingat lagi mau potong kelapa ya. Tiba-tiba ada kayu kelapa muda gitu. Dia punya daun lagi jatuhin. Dia jatuhin bukan lompatan, bukannya lagi kena timpa sesuatu. Jadi dia lagi. Nah saya dengan pedenya bawa parang. Hujan lagi gitu. Akhirnya saya potong dulu. Saya potong. Apa yang terjadi? Ini dia punya kayu nih, dia langsung balik. Saya rasa macam ada kena pukul kayak Mike Tyson. Langsung. Pokoknya langsung pukul. Saya langsung spontan. Saya punya kayak mau roboh gitu. Ada komiki di situ, kota semua Teo ada di situ, pokoknya ada semua mereka lagi asik-asik. Saya nggak kasih tahu, ini lagi dalam. Saya diam, tahan. Tapi saya udah berhenti. Lalu yang saya lihat kayak ada sesuatu yang keluar dari hidung saya. Pokoknya kayak tong itu udah jebol. Dia bukan keluar pelan, tapi deras karena hujan. Saya tahan. Dan apa saya buat? Saya berlari. Saya lari, saya nggak mau ke sini ke mereka karena darahnya sudah banyak, tapi saya tahan. Saya panggil, Eo! Pokoknya mereka nggak tahu. Setelah udah masuk ke sini, saya pernah langsung dia. Pokoknya itu. Aduh, saya bodoh saya. Darah keluar, bodoh saya. Nggak tahu. Saya pikir saya sudah mati gitu.
Karena dia hantam itu, memang kuat sekali, darahnya kuat. Saya kuat, kaki kuat banyak. Itu pokoknya. Ya, selesai itu saya di sini. Saya tidur sini, saya masih baru kena, apalagi paru. Baru buka paru. Saudara, mungkin ada paru-paru yang harus dipatahkan dalam kehidupan saudara. Paru ini bisa bicara tentang kebanggaan diri, ya kan? Dengan paru yang hebat, sang Raja Wali jadi gagah. Paru ini bisa bicara tentang keangkuhan diri. Kalau Anda mau diperbaharui Tuhan, segala kebanggaan diri, segala keangkuhan hidupmu harus rela Anda patahkan. Enggak Tuhan yang harus patahkan, Anda yang harus patahkan. Karena bicara tentang kebanggaan diri, bicara tentang keangkuhan hidup, itu sesuatu yang rapuh, yang gak harus dipertahankan. Tuhan mau ganti paru yang baru, paru yang mengandalkan Tuhan, gak lagi bicara tentang bangga kita. Paru yang hanya mengandalkan Tuhan, paru yang hanya ada satu, hanya ada Yesus. Paru yang memang fokus kita hanya kepada Tuhan, gak ada yang lain. Selama masih ada kebanggaan diri, keangkuhan hidup, saya mau katakan itu paru-paru yang lama, paru-paru masa lalu, gak bisa dibawa. Anda akan dikalahkan dengan kebanggaan dirimu, Anda akan dikalahkan dengan keangkuhan hidupmu. Tapi ketika diganti paru yang baru, hanya ada Yesus, satu-satunya. Kau akan jadi hebat, bukan karena engkau, bukan karena saya, tapi karena ada Yesus dalam hidup. Paulus dia bilang, adapun hidup ini bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Paulus adalah orang yang awalnya bangga dengan kehidupan masa lalu. Dia merasa sok pintar, tapi ketika dia diubah, matanya dibuat Tuhan buta, dan Tuhan bicara kepada dia, Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dan Paulus bukan Paulus yang dulu, tapi Paulus yang mengutamakan Tuhan di atas. Only Jesus. Amin. Cuma ada Yesus satu-satunya dalam hidup. Patahkan paru. Kesombongan itu paru lama. Sok pintar itu paru lama. Apalagi patahkan paru. Kalau Anda yang hidup lebih lama lagi dari Tuhan. Selain paru, proses berikut ketika dia patahkan parunya, apa yang terjadi? Paru yang baru mulai muncul. Saya punya video ya. Saya sebetulnya saya mau buat tapi ada. Saya nanti ada buka. Dia muncul sesuatu yang baru. Nah ternyata prosesnya itu kan hanya sampai di situ. Setelah parunya yang baru muncul, apa yang terjadi juga? Proses berikut, paru yang baru yang tumbuh itu, setelah tumbuh yang dilakukan proses kedua, makanya ada heran saya katakan 6 bulan. Dengan paru yang baru muncul, yang kedua dia cabut cakarnya dengan paru. Raja Wali bilang, udah tapi dia bilang, Raja Wali masih ada apa? Cabut cakar. Cakarnya Raja Wali kalau itu udah bukan begini lagi, tapi udah ada yang melengkung. Cakar, udah cabut kuku bukan nyaman. Saya melihat bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh orang Jepang ketika menyiksa pada masa penjajahan. Cabut kuku, ada. Coba pulang rumah praktek ya, satu kuku aja ada praktek. Cabut lagi, gimana perasaannya?
saya pindah sudah. Kalau ada lagi campur, saya kemarin jadi sudah lama main bulu tangkis gitu. Nah sepatu saya agak kendor, lalu nggak tahu saya tiba-tiba agak begini. Nah saya nggak pakai kaos kaki, saya punya kuku yang dijempolin, dikelingking, ketahan, pak, lagi main, tiba-tiba keluar air mata. Kalau orang lihat, dia tanya, kok lagi main kok air mata? Selesai main saya periksa, tak ada begini, waktu itu rasa-rasanya mau keluar kata-kata yang tak enak. Tapi ayo, memang bodoh aku ini, bodoh aku ini, gak ada yang ngomong. Saya mau patahkan, udah, tapi terus aku nggak bisa. Akhirnya saya biarkan, saya pulang, saya potong, dia bisa. Kenyaman cabut kuku. Raja Wali, dia harus cabut cakarnya. Dia nggak ada. Pasti proses ini menyakitkan. Saudara, cakar itu berfungsi untuk mencengkram. Cakar selalu bicara tentang sesuatu yang tidak pakai untuk berpijak. Nah, untuk berhasil dalam proses ini, kita harus benar-benar cabut cakar masa lalu. Apa yang kau cengkram di masa lalu? Mungkin kau terlalu mengandalkan materimu, kau lagi mengandalkan, kau lagi banyak duit, kau lagi mengandalkan posisi Anda. Sesuatu yang kau cengkram di masa ini itu nggak akan bisa membawa sesuatu yang baik sebelum ada cabut cakar. Kita kadang gagal, kadang terlalu bangga dengan apa yang kita pegang hari-hari. Kita hebat. Saya lagi ada di posisi yang nyaman di dalam pekerjaan ini. Saya lagi beruntung nih, usaha saya lagi sukses nih. Banyak orang jadi lupa Tuhan karena dia mencengkram sesuatu yang bukan di luar Tuhan. Banyak orang gagal, merasa nyaman karena dia merasa ada sesuatu yang dia lagi cengkram gitu. Saudara, ini apa yang kau cengkram? Kalau itu bukan Tuhan, tanggalkan. Butuh keberanian untuk cabut. Tanggalkan. Kalau lu gak butuh keberanian untuk keluar dari zona aman Anda, dari comfort zone Anda, maka Anda akan dikalahkan dengan apa yang ada di sekitar Anda. Amin. Cabut cakar. Apa yang kau lagi cengkram hari ini? Atau bisa saja kau lagi mencengkram masa lalu Anda, kepahitan Anda, ya, egoisan Anda. Cabut. Tuhan mau ganti dengan cakar kanan yang baru. Cakar yang mengandalkan Tuhan, cakar yang hanya mau bergantung, berenger kepada kekuatan Tuhan, enggak kepada kekuatan yang lain. Cabut. Mau jadi orang Kristen yang hebat, cabut. Mau jadi indah dalam badai, cabut. Amin. Raja Wali mau hidup 30 tahun, makanya dia cabut. Maka kebayang gak kalau Raja Wali tak mengasihkan diri? Ya kan? Proses yang terakhir, setelah dia cabut kukunya, ini yang lebih menyakitkan. Dia harus cabut bulu-bulunya. Tuhan, cukuplah patahkan ini. Kenapa harus cabut kuku? Tapi enggak apalah, cabut kuku. Selesai udah cabut kuku, udah berdarah-darah. Harus cabut bulu. Tuhan, ngapain lagi Tuhan? Cukuplah di kuku, di cakar, ngapain harus bulu? Tapi nggak bisa. Nggak ada cara lain. Seorang Raja Wali kalau mau jadi hebat, cabut bulunya. Ya cabut lagi. Dia bukan lagi jadi gila, dia bukan pos, dia bukan lagi bego, lagi marah, lagi melakukan. Memang dia harus lakukan. Waduh, kalau saya lihat waktu di video ini, saya bilang luar biasa.
Saya nggak pernah lihat binatang seperti yang lagi cabut di bulunya sendiri. Dia cabut. Bulu itu bicara tentang keindahan. Sama Raja Wali, kalau dia udah lagi bertangkan saya, waduh, ada lihat dia punya bulu. Orang kagum. Orang jadi ampun, luar biasa yang bulu. Bulunya saja bisa buat orang kagum. Dengan dia terbangnya, tapi dalam proses ini dia cabut. Saudara, tahu nggak? Ini selalu bicara tentang keindahan. Kalau Anda mau masuk dalam proses Tuhan, maka nggak ada cara lain. Anda harus menanggalkan segala hal-hal yang kau anggap indah di masa lalu. Amin. Amin. Tanggalkan. Ikut Tuhan bukan nyaman, bos. Ya, ikut Tuhan tidak segampang seperti yang kita pikir. Nyanyi, nari, gitu kan? Kelihatan kita orang gila, nari, nangis, kan kita orang gila. Ya. Tidak senyaman seperti yang kau pikir. Mau jadi hebat, nggak ada cara lain, cabut dulu. Apa yang kau anggap indah, tanggalkan. Lukas pasal 9 ayat 23. Dia bicara, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari, kan? Ketika kita mau menanggalkan keindahan, bicara tentang penyangkalan segala hal-hal yang dulu tinggalkan. Setiap orang yang ikut Tuhan, dia harus menyangkal diri. Dia harus pikul salibnya setiap hari dan ikut. Artinya apa? Kenapa ikut Tuhan itu yang terakhir? Sebelum ada penyangkalan dan pikul salib, Anda nggak layak jadi pengikut Tuhan. Sebelum ada penyangkalan dan pikul salib, Anda belum bisa dikatakan sebagai murid Kristus sejati. Makanya Raja Wali, dia tanggalkan dia punya bulu. Oh, saya kalau lihat ini prosesnya yang sangat menyakitkan. Nah, ada yang bisa melakukan hal ini kalau memang dia betul-betul punya tujuan. Makanya, kenapa saya katakan poin pertama itu harus fokus. Kalau lu nggak fokus, nggak bisa sampai ke hati. Kalau Anda tidak fokus, Anda tidak bisa sampai ke hati. Makanya sehari ini saya mau tanya kepada saudara yang hadir, bahkan yang menyaksikan siaran live streaming hari ini, tentukan tujuanmu. Anda ada dalam Tuhan. Anda sudah menentukan tujuan. Anda sudah fokus tak dengan apa yang kau imani. Kalau belum, maka Anda belum boleh dikategorikan sebagai murid sejati. Makanya nggak heran banyak di luar sana kalah. Tiba-tiba orang andalkan ini, tiba-tiba udah pakai pikiran dunia, tiba-tiba udah datang ke loya. Karena nggak fokus gitu. Makanya saya mau bilang hari musik boleh maju. Musik nggak jangan. Kalau kita nggak fokus hari ini, maka saya mau katakan sekali lagi, kita akan gagal sampai ke proses. Karena nggak ada yang mampu patah kepala, nggak ada yang bisa cabut bukunya sendiri. Lalu proses ini bukan Tuhan yang lakukan, diri sendiri, ya kan? Itu dilakukan oleh sama Raja Wali. Tuhan nggak melakukan. Tuhan bisa saja, dia bisa semua begini. Ya Raja Wali, perhatikan. Sulam kukumu hilang. Bisa nggak Tuhan begini? Jawab, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Raja Wali lihat ya, hari ini saya buat kamu punya bulu, kamu jadi botak. Bisa nggak? Bisa.
udahlah, ketimbang kamu merintih, saya langsung patahkan aja. Sebentar mulutmu hilang. Gitu. Bisa gitu. Tapi Raja Wali kamu yang gitu. Tuhan kamu yang begitu. Dia mau Anda harus melakukan itu secara kesadaran. Lo mau jadi indah, lo harus berkorban. Gitu. Lo mau jadi indah, lo harus ambil bagian dalam proses ini. Enggak sekedar instan langsung jadi, enggak. Harus secara inisiatif terlibat. Wah, cari dulu. Makanya ketika ada seorang muda datang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana sih supaya aku bisa jadi pengikut Tuhan, bisa jadi murid Tuhan? Caranya untuk menjadi muridku, jual semua harta. Kan Tuhan ada juga, dan ikut aku. Akhirnya sang anak muda ini menjadi tunggal belanda. Kenapa? Karena hartanya banyak. Wah Tuhan, masa jadi murid Yesus? Ada lagi seorang ketika dia datang, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Tapi boleh tidak Tuhan, izinkan saya untuk mengumpulkan. Ada yang bilang mengumpulkan si ini si A. Tuhan mau. Biarkanlah yang si mati mengumpulkan yang mati, ya gitu ya. Ya kan? Biarlah yang mati mengumpulkan mati. Tuhan tak bilang lo kesana, lo kesana. Tak ada gitu. Biarkan yang mati mengumpulkan mati. Dan lo ikut. Ada yang harus dikorbankan kalau lo ingin menjadi manusia sejati. Makanya jadi Kristen bukan gampang. Ya. Tapi kalau Anda lakukan ini, Anda ambil sikap. Topik firman Tuhan hari ini, jadilah indah di tengah badai. Amin. Kita sudah diperlengkapi, kita sudah diberikan sesuatu yang luar biasa. Dan itu Tuhan tahu, bukan sengaja Tuhan tahu. Tujuannya supaya ketika ada badai, Anda bisa lebih hebat dari lalat yang bisa bermanuver. Anda bisa menjadi hebat seperti unta yang mampu melihat sampai kejauhan meskipun dia tutup mata gitu. Saya yakin Anda punya itu, dan itu yang Tuhan tahu. Tapi mari lalui proses. Dan saya percaya ketika kita bisa menjalani proses itu,